Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hai Lause. Halo Lause. Wah, lagi sibuk Lause ya? Iya nih, lagi dekor buat 17 Agustus. Lause mau ikut bantu? Mau dong. Tapi hari ini kan kita mau pembahasan Lause. Oh Lupa iya, ya. betul. Nanti sesudah pembahasan, aku bantu dekor deh. Boleh. Oh iya ya, nggak kerasa karena dekor jadi lupa waktu nih. Tuh, cuantaunya iya. udah datang juga. Iya. Halo Lause. Halo. Lause. Yuk, duduk yuk. Gimana nih cuantau pembahasan kita hari ini? Ya, pembahasan hari ini terkait dengan kemerdekaan. Ya, khususnya topiknya tentang Alkitab sebagai senjata kebenaran. Tujuannya adalah agar kita mengerti bahwa Alkitab adalah kebenaran yang membebaskan kita dari kuasa dosa. Cuantau, sebenarnya merdeka itu artinya apa sih? Banyak orang bilang merdeka itu kita bisa menentukan nasib sendiri. Merdeka itu nggak ada yang jajah kali ya? Ya, yang jelas merdeka adalah keinginan, dambaan, harapan, impian semua orang tanpa terkecuali. Bahkan dari dulu sejak Adam dan Hawa, sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka sudah pengen merdeka. Karena memang mereka diciptakan secara unik sebagai gambar dan rupa Allah. Dalam diri mereka ada yang disebut dengan free will atau kehendak bebas. Maka tidak heran mereka menginginkan, mendambakan, mengharapkan yang namanya kemerdekaan itu. Namun yang terjadi adalah kebablasan. Di tengah mereka punya banyak kemerdekaan di Taman Eden, di mana mereka diizinkan boleh makan buah ini, buah itu, di berbagai pohon yang ada di Taman Eden. Dan hanya ada satu ketaatan yang Tuhan harapkan dari mereka, yaitu larangan untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Justru mereka masih saja ingin mengejar satu kemerdekaan lagi, yaitu apa? Merdeka dari kebergantungan kepada Allah. Itulah sebabnya mereka memilih tidak taat daripada taat. Akibatnya fatal. Mereka jatuh ke dalam dosa. Benar juga ya cuantau. Sekarang Indonesia udah merdeka dari penjajahan negara lain. Sekarang tujuan kemerdekaannya berubah. Jadi ingin merdeka dari kemiskinan, juga merdeka dari pengaruh ekonomi asing. Bahkan kurikulum anak sekolah yang sekarang namanya kurikulum merdeka loh. Iya. Contoh di cerita hari ini kan tentang peperangan yang dimenangkan oleh bangsa Israel. Apakah artinya merdeka itu Tuhan yang memberikan kemerdekaan bagi suatu bangsa? Kalau Israel kan jelas bangsa yang percaya kepada Tuhan. Kalau Indonesia yang mayoritas tidak percaya Tuhan gimana? Apa Tuhan itu juga memberikan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan? Ya, yang jelas Tuhan berdaulat dan berkuasa atas seluruh bangsa di dunia ini. Maka semua yang terjadi dalam sejarah di dunia ini atas kehendak dan intervensi daripada Tuhan. Termasuk juga ketika suatu bangsa mengalami kemerdekaan, di balik perjuangan kerja keras mereka, jerih lelah mereka, sehingga mereka bisa merebut kemerdekaan, di balik itu ada intervensi Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang mengizinkan dan menghendaki kemerdekaan itu mereka boleh raih. Dan tidak hanya itu, ketika suatu pemimpin dipilih, kita harus yakin bahwa di balik itu ada campur tangan Tuhan. Sebuah pemerintah terbentuk itu juga oleh karena campur tangan Tuhan. Ya, jadi semuanya terjadi di dalam kedaulatan kuasa daripada Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Ya. Contoh, kalau di Alkitab kan di Yohanes 8 ayat 32 ada disebutkan bahwa kebenaran akan memerdekakan. Maksudnya apa ya? Ya, kebenaran Alkitab yang merujuk pada karya penebusan Kristus yang sempurna di kayu salib, yang sanggup membebaskan setiap kita, yaitu orang percaya, dari belenggu penjajahan tawanan kuasa dosa. Dengan kata lain, kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, maka dikatakan kita benar-benar mengalami yang namanya kemerdekaan secara rohani.
Tapi Ya. kalau saya tuh sering dengar ada istilah the truth will set you free gitu. Jadi apa artinya kalau kita berkata jujur kita bisa merdeka gitu, Cuan tahu? Oh, ya bukan seperti itu tentunya. Ya, kebenaran di dalam Kristus yang memerdekakan kita itu lebih jauh daripada itu, lebih dalam daripada itu. Ini bicara soal tentang kemerdekaan rohani yang hanya dapat kita peroleh ketika kita melekat kepada Sang kebenaran yaitu Kristus melalui karya kematiannya di kayu salib, karya penebusannya yang sanggup membebaskan kita dari belenggu dosa. Oh, jadi kebenaran tentang penebusan oleh Yesus itu yang memerdekakan. Tapi khusus bagi orang percaya ya. Nah, kalau aplikasinya gimana nih? Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tapi masih hidup di bawah kuasa dosa. Hidupnya juga masih penuh dosa. Ya, yang pertama adalah harus memastikan diri apakah kita sudah melekat kepada Kristus sang kebenaran itu. Yang kedua adalah sudahkah hidup kita melekat kepada firman-Nya, ajaran-ajarannya, kebenaran-kebenarannya. Ya, karena melalui kebenaran firman Tuhanlah ya kita mengalami kemerdekaan dari belenggu dosa. Ingat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis 3 kali dicobai. Bagaimana respon Tuhan Yesus ketika dicobai, digoda oleh iblis? Yesus menggunakan firman Tuhan sebagai senjatanya untuk menangkis bahkan sebagai serangan balik kepada si iblis itu sehingga si iblis tidak berkutik. Nah, demikian juga setiap kita. Kita harus memastikan diri bahwa bagaimana firman Tuhan itu tinggal dalam diri kita. Bagaimana hidup kita melekat kepada firman Tuhan. Ada komitmen di sana. Membiarkan diri kita dipengaruhi, dibentuk, dipermak, dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga betul-betul hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, pengertian merdeka di sini bukan berarti bebas melakukan apapun juga. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita merdeka atau sebebas-bebasnya melakukan firman Tuhan. Ingat Alkitab mengatakan kita bukan lagi hamba dosa, tetapi adalah hamba Allah, hamba kebenaran. Maka hidup kita harus melakukan kebenaran, seturut dengan kebenaran. Kalau saya boleh berikan ilustrasi seperti ikan di dalam akuarium. Ya, ikan itu dikatakan bebas ketika dia ada di dalam air, di dalam akuarium itu. Coba kita bayangkan kalau ikan itu dilepaskan dari air, dia kehilangan kebebasannya. Demikian juga dikatakan kita merdeka di dalam Kristus ketika hidup kita seturut dengan kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Ingat, setiap hari, setiap saat, selalu kita diperhadapkan dengan cobaan-cobaan, godaan-godaan yang bisa membuat kita terjerat ke dalam dosa. Itulah sebabnya, mari kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita melakukan kebenaran firman. Jadi, dengan kata lain, pakailah Alkitab sebagai senjata untuk kita boleh mengalami kemerdekaan yang sejati itu. Ketika hidup kita seturut, selaras dengan kebenaran firman Tuhan, itu artinya bagaimana hidup kita dipengaruhi oleh firman. Semuanya tanpa terkecuali. Head kita, kepala kita, bagaimana pikiran kita dikuasai oleh firman, dipenuhi oleh firman. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana hati kita juga dipenuhi oleh firman, bagaimana kita merenungkan firman lalu menyimpannya dalam hati. Dan yang terutama adalah bagaimana seluruh tindakan kita dipenuhi oleh firman. Melalui ketaatan kita kepada firman, yaitu hand. Jadi ada 3 H, jangan lupa ya. Head, heart, and hand. Ya, dipengaruhi, dibentuk oleh firman Tuhan. Wah, ternyata asik juga ya pembahasan kita hari ini tentang kemerdekaan. Iya, Lase. Kita juga harus merdeka nih dari penjajahan dosa. Iya. Ya, makasih ya Cuanta buat penjelasannya. Ke kita juga buat parents juga lause-lause. Ya, lause-lause juga parents, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Merdeka! Lase, ayo aku bantuin dekornya. Yuk, kita lanjut yuk. lanjutin dekor lagi. Ayo.